Hai Besti, Cindy tahu kamu sudah berolahraga. Kamu sudah meluangkan waktumu cukup untuk berolahraga. Tapi kenapa tubuhmu tetap tidak kurus? Haha, Cindy tahu penyebabnya. Sebelum Cindy kasih tahu rahasianya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, supaya Cindy makin semangat bikin konten buat kamu. Cindy tahu perasaanmu, diet itu memang tidak enak. Semua makanan yang dimakan terasa hambar. Tapi kamu tidak perlu khawatir karena Cindy punya solusinya. Kamu tetap bisa makan enak, makan apa yang kamu suka, dan tentu saja kamu tidak perlu pusing-pusing akan kenaikan berat badan. Untuk itu, simak video ini sampai selesai dan Cindy akan kasih tahu. Nah, kamu tahu kan ini apa? Ya, ini adalah beras. Beras merupakan makanan pokok yang kita butuhkan sehari-hari. Negara kita tercinta yang beriklim tropis ini memungkinkan kita untuk menanam beras. Selain beras, ada umbi-umbian dan banyak lagi. Berbeda dengan negara Eropa yang komoditasnya adalah gandum. Beras sudah menjadi makanan sehari-hari dan tidak bisa digantikan. Coba saja Indonesia makan gandum, yo mesti ngeleh toh bosku. Karena prinsip kebanyakan orang, makan itu yang penting kenyang, bukan gizinya. Beras ini juga cukup efisien. Mau dimasak model apa saja tetap rasanya enak. Tapi di balik itu semua, tentu saja ada bahaya yang mengintai seperti obesitas, gula darah, dan lain-lain. Maka dari itu, Cindy telah merangkum 5 pantangan yang harus diwaspadai saat kita mengkonsumsi nasi sebagai pemenuh karbohidrat. Nomor 1, jangan makan nasi sambil makan kentang. Kentang itu sifatnya sama seperti nasi, yaitu makanan pengganti, bukan lauk. Cindy tahu apa yang ada di pikiranmu ketika melihat kentang yang asin dan gurih dipadukan dengan saus, rasanya kamu ingin menyantapnya dengan nasi. Nah, coba lihat berapa kalori yang dihasilkan ketika kamu menyantap nasi dengan kentang. Jangan kaget kalau besok pagi berat badanmu naik karena kamu salah langkah. Pilihlah satu. Kalau kamu makan kentang, ya makan kentang saja, jangan makan nasi. Kalau memang kentang tidak mengenyangkan, ya sudah makan nasi saja. Pokoknya pilih salah satu karena nasi dan kentang sifatnya sama. Nah, yang nomor 2 ini Cindy yakin pasti hampir semua orang pernah mengalaminya, yaitu makan nasi sambil makan mie atau makan mie pakai nasi. Mie dengan kuah, wah rasanya pasti segar dan enak. Tapi tahukah kamu, mie itu bahannya dari gandum, yang mana gandum itu merupakan karbohidrat. Di negara-negara Asia, sering kali kita jumpai mie itu sebagai pengganti nasi. Di Jepang misalnya ada mie ramen, dan lain-lain. Pas suasananya lagi hujan, sambil nugas, enaknya memang bikin mie. Tapi ya, jangan pakai nasi. Coba hitung kalori ketika kamu makan nasi sambil makan mie. Bahaya kan? Makanya Cindy kasih tahu kamu supaya kamu paham dan jangan diulang lagi. Nah, yang nomor 3 ini makanan sejuta umat. Kenapa kok gorengan tidak boleh dimakan sambil makan nasi? Ya jelas, kamu lihat sendiri gorengan itu terbuat dari tepung dan digoreng menggunakan minyak. Nah, tepung itu apa sih? Tepung itu adalah biji gandum yang dihaluskan. Jadi tepung itu sama seperti nasi karena menghasilkan karbohidrat. Nah, apakah karbohidrat itu sehat? Jadi begini, ketika karbohidrat itu terlalu banyak, maka akan menjadi gula. Selain itu, gorengan sudah pasti memakai minyak. Bayangkan jika minyak yang dipakai telah digoreng berkali-kali. Sudah pasti ini penyebab kolesterol tinggi.
Dan banyak sekali penyakit yang mengintai seperti jantung dan lain-lain. Nah, mungkin kamu akan marah sama Cindy karena Cindy memberitahu sesuatu yang tidak mengenakan di kupingmu. Tetapi percayalah, Cindy melakukan yang terbaik untukmu. Cindy juga tidak melarangmu makan gorengan, asalkan porsinya tetap sesuai dengan kebutuhan. Yang pasti, 3 biji gorengan itu setara dengan 1 porsi nasi utuh. Bayangkan jika kamu makan 3 gorengan tapi tidak kenyang, mending makan nasi kan? Nah, selanjutnya makan nasi bersama dengan daging merah. Itu tidak dianjurkan ya. Sejatinya nasi itu telah mengandung glukosa, yang mana telah mencukupi kebutuhan karbohidrat, sedangkan daging merah pun juga memilikinya. Di dalam kandungan daging merah juga memiliki protein tinggi, lemak, dan kandungan gizi yang lain turut serta ada di dalam daging merah. Itulah sebabnya ketika kita makan steak atau di steakhouse, apakah kalian pernah menjumpai ada nasi di meja? Tidak ada kan? Untuk itu, Cindy menghimbau ketika kamu makan daging merah, maka kamu tidak perlu lagi makan nasi karena kebutuhan karbohidrat dan kandungan-kandungan di dalamnya telah tercukupi. Wah, gara-gara kita lagi ngomongin daging merah, rasanya jadi pengen makan. Oke, ini yang terakhir. Kali ini nomor 5 yaitu makan nasi sama jagung. Kita tahu jagung itu merupakan sumber karbohidrat, yang mana di dalam kandungan jagung juga ada protein juga. Protein nabati tepatnya. Jadi, kandungan yang ada di dalam jagung ini hampir sama seperti nasi. Maka tidak bagus jika nasi didampingkan dengan jagung. Kita jumpai biasanya jagung itu makanan pengganti nasi. Bisa kita rebus atau biasanya kita menjumpai jagung bakar yang dikasih bumbu. Di tempat kalian masih ada nggak yang jualan jagung rebus atau jagung manis? Biasanya ada kacang-kacangan juga. Hehehe, terima kasih ya sudah menonton sampai habis. Besok kita akan ketemu lagi. Terima kasih sudah nonton konten dari Cindy. Jangan lupa tonton konten Cindy yang lain.